Sekarang nih yakin kayak gitu, sekarang saya balik. Minggu depan awas. Marilah kita berdana, ambil 998.000 masukkan kolektor. Tadi katanya pengen dijaga. Harus yang 2.000 biar di dompet. Jaga pun nggak apa, ikhlas. Enggak ikhlas. Kalau banyak itu nggak ikhlas ya. Tapi kalau misalnya goban, ceban itu masih ikhlas. Tapi kalau waduh, walaupun kita pengen dijaga karma baik, 998.000 sayang juga. Dan sesungguhnya gini, sesungguhnya kita itu kan hidup pengen damai. Kita pengen damai, hidup ini pengen damai, tidak pengen perang, tidak pengen ada musuh, itu pasti. Nah, kedamaian ini diciptakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya. Nah, perang itu adalah di masa Patimura. Sekarang saya pengen tanya, pengen berdana damai atau perang? Nek pengen berdana damai, jangan lupa nanti berdana pakai Soekarno Hatta. Nek pengen dana perang, ya kita ambil Patimura yang bawa pedang itu. Semua oke. Dana 1.000 oke. Ya, jadi kalau kita pengen berdana hidup damai, ya kita dana ya dana Soekarno Hatta. Ya, damai, merdeka. Ya. Tapi kalau kita pengen dana dalam suasana perang, ambil yang namanya Patimura pakai pedang 1.000. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berdana ini merupakan satu keharusan. Yang dikatakan wajib, agama Buddha itu katanya nggak mengenal hukum wajib, tetapi harus kita lakukan ya. Karena yang bisa mengubah kehidupan kita ya perbuatan baik kita sendiri, bukan perbuatan orang lain ya. Jadi segala sesuatunya kita yang menciptakan, kita arsitek kehidupan kita sendiri ya. Kemarin saya cerita, tapi saya ingin cerita lagi. Kalau kehidupan kita ini asal-asalan, ya lahir sebagai manusia asal-asalan, kaya juga enggak, miskin pasti, pinter juga enggak, bodoh tetap ya. Kita terlahir sebagai manusia seperti itu karena apa? Kita mendesain kehidupan kita ini secara asal-asalan. Ada seorang arsitek ini adalah arsiteknya Om Ciputra almarhum, arsitek yang sudah terkenal, kerjanya sudah 60 tahun, kemudian pengen minta resign, pengen Om Ci, saya pengen resign, umur saya sudah 60 tahun. Saya ingin quality time dengan anak dan cucu saya. Nah, seperti itu. Saya pengen quality time dengan anak cucu saya. Saya pengen resign. Om Ciputra bilang, jangan. Kamu jangan resign. Kamu itu adalah arsitek saya yang saya andalkan. Setiap kamu mendesain rumah itu selalu sold out habis. Ya tapi nggak bisa Om Ci. Saya ini sudah tua. Kalau saya nggak resign sekarang, saya nggak bisa memberikan quality time dengan anak dan cucu saya. Saya juga pengen ngerasain ngomong cucu. Waduh, nek kamu sudah keputusan seperti itu ya bagaimana? Mau nggak mau saya juga harus lepaskan kamu karena kamu yang resign. Tetapi kamu sebelum resign, tolong saya diberikan rumah contoh di samping perumahan Cemara Asri. Itu tanahnya sudah saya beli ada 300 hektar. Samping Cemara Asri sana yang sekarang masih semak-semak itu, disuruh bikin rumah contoh. Karena di situ akan saya bikin pengembang real estate, saya dibikinkan rumah contoh, ya rumah contoh. Nah rumah contoh ini setelah jadi nanti kamu boleh resign. Syaratnya cuma itu aja Om Ci. Oh iya itu aja. Oh seneng dia. Karena masih tanah kosong, di depan pintu masuk suruh bikinkan rumah contoh sampel. Karena nafsunya pengen resign, dia pengen cepet-cepet jadi rumah itu. Nah, pekerjanya bilang, Pak engineer,
ini tanahnya keras, ada bongkaran tanah-tanah dari aspal itu susah, digali susah ini, kalau nggak pakai beko nggak bisa. Sedangkan beko belum datang, cincai lah. Ya pondasi nggak usah dalam-dalam, 20-30 cm cukup lah. Ya, oke, dikerjain. Pak Engineer, ini juga bahan-bahan bangunan juga kurang, karena ini kan rumah sampel, belum datang bahan-bahan, cincai saja. Itu ada pasir 1 truk, semennya 5 saja. Pasir 1 truk, semennya 5 saja. Besi-besinya juga kecil-kecil. Ini besi dari bangunan yang udah jadi dibawa ke sini, sisa-sisa. Besi kecil, karat-karat nggak apa, yang penting kamu ikat saja. Ya, seharusnya besi 19, besi 16, kasih besi 10. Kecil-kecil nggak apa-apa. Nah, singkat cerita dalam waktu 3 bulan rumah sampel itu jadi. Ya. Yang penting luarnya itu di floor, di plester dengan halus, kasih cat yang cukup bagus, tilak atau apa catnya yang paling bagus, atau Nippon Paint ya yang paling bagus. Setelah jadi lapor dengan Om Ciputra, Om Ci, ini rumah sudah jadi. Om Ci nengok puas, memang bagus, rumahnya bagus. Sirkulasi udaranya masuk bagus, mataharinya pencahayaannya bagus, ya, terang, Hong Shui-nya juga bagus. Oke, kamu sudah menuruti permintaan saya. Kalau kamu mau resign, resign lah. Sebagai hadiah dari saya yang terakhir, rumah contoh ini untuk kamu. Rumah contoh ini untuk kamu. Nyesel ya, mesti nyesel. Yang tadinya itu maunya pondasinya harus dalam, paling tidak setengah meter atau 1 meter, karena tanahnya keras. Katanya nggak apa-apa, 10-20 cm nggak apa-apa, 30 cm nggak apa-apa. Itu bahan bangunannya semennya dikit aja nggak apa-apa. Kemudian besinya kecil-kecil juga nggak apa-apa. Nah, setelah jadi ternyata rumahnya untuk dia. Cerita ini adalah seperti bahwa kalau kita ingin mendesain kehidupan kita yang akan datang, biar hidup tidak sekedar hidup, biar terlahir sebagai manusia tidak hanya sekedar lahir sebagai manusia, tetapi memiliki kualitas, memiliki kekayaan, memiliki kepandaian, itu ternyata yang desain kita sendiri. Nek kita desain asal-asalan, ecek-ecek, bikin desain rumah seperti tadi, jadi memang jadi, tetapi kekuatannya nggak ada. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kemudian kekuatan di dalam Buddha Dharma yang kedua itu namanya sila. Kita harus memiliki moral yang baik, ya. Memiliki moral yang baik, memiliki, kalau di dalam agama Buddha, sila itu ada 5. Bagi upasaka-upasika, sila itu ada 5, namanya ujie. Ujie 5, ya. 5 itu yang pertama tidak membunuh. Tidak membunuh. Panatipata Weramani Sikabadan Samadhiyami. Tidak membunuh. Tidak membunuh itu artinya makhluk besar dan kecil kita dilarang membunuh. Karena barang siapa suka membunuh, sesungguhnya yang dikurangi umur kita sendiri. Ya, umur kita sendiri yang kita kurangi kalau kita suka-suka membunuh. Yang kedua, Adinadana Weramani Sikabadan Samadhiyami. Buangji, tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Kami sumi cacara Weramani Sikabadan Samadhiyami. Usyein, tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Yang keempat, tidak berbohong. Tahu-tahu. Yang kelima, tidak makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Geciu, tidak mabuk. Nah, kalau merokok bagaimana Romo? Yang masih merokok, kalau merokok bagaimana Romo? Ada tadi yang sambutan tadi, yang doa tadi merokok. Iya. Itu kan PJH-nya dicopot. Ya, yang doa tadi merokok, asik ya. Merokok boleh, merokok kan bukan makan dan minum, ya. Siahun,
Tapi zaman umat Buddha selalu mengatakan kalau ada kawan yang merokok di sana, ngapain? Tiang hio loh, jangan. Banyak umat Buddha mengatakan kawannya tiang hio. Ya, tiang itu ya, hiolo di depan Setyamoni suci yo, kita pancak hiolo sama orang merokok ini. Yang ngerokok aja nggak masalah ya, nggak masalah. Karena hanya satu-satunya orang yang tidak takut mati itu orang merokok. Karena kalau mati bisa disunget lagi, bisa dinyalain lagi pakai korek. Ya. Dan orang merokok itu senang karena penyakitnya cuma satu, paru. Orang merokok itu penyakitnya satu, paru. Yang tidak merokok penyakitnya rupa-rupa. Pilih mana sekarang? Pilih paru-paru satu atau paru-paru? Yang rokok dibelain. Dan orang merokok itu yang hidupnya paling banyak sisa, paling banyak tabungan itu orang merokok. Selalu setiap saat ada sisa. Untung rokok. Yang tidak merokok tidak punya sisa. Nah, makanya kalau yang masih ngerokok saya juga, tapi ya itu ya, jangan tiang hio di bawah pohon sana, nggak boleh ya. Hiolo, ini bukan hiolo mah, ini rokok mah ya. Nggak boleh bilang begitu. Yang syahun aja lo, syahun lo, ya mau cia asap lo, ya jangan dikatakan tiang hio. Karena dulu ada 3 orang yang dihukum oleh dewa. Karena sangat sekali nakal, main perempuan saja dimasukkan ke gua, dikasih bidadari 40. Guanya dikunci. Yang satu tuh suka mabuk terus, masukkan ke dalam gua, dikasih 40 peti. Minuman yang Johnny Walker yang barat, minuman cungkok yang mahal-mahal, masukkan dalam gua, ditutup. Ya. Yang ketiga yang suka merokok, nggak berhenti, dewa marah, dimasukkan ke dalam gua, kasih berapa kardus rokok yang mahal-mahal, Samsu, Kartir, Marlboro, rokok cungkok masuk semua, dikunci. Nah setelah 1 bulan dibuka, kayak apa jadinya itu orang? Yang suka perempuan itu begitu dibuka, jalannya udah habis. Nah yang suka minum begitu guanya dibuka, dia langsung langsung kayak Jet Li. Nah anehnya yang ketiga, yang suka rokok itu begitu dibuka dia sehat walafiat, sehat tuh, nggak mabuk. Dia tanya dewanya, loh kok kamu sudah saya kasih 400 dus dalam gua, kok kamu sehat? Dijawab sama dia, waktu masukin rokok koreknya mana? Koreknya jadi sehat, gak dirokok dia, cuma dicium aja, keluar sehat. Gak ada koreknya, jadi di dalam ya gak merokok. Karena di dalam nggak merokok jadi sehat. Makanya yang suka merokok sekarang berhenti, biar lebih sehat. Iya, rokok itu nggak bahaya. Nggak, rokok itu nggak bahaya. Yang bahaya koreknya itu bahaya. Karena kalau rokok itu cuma disedot, kalau korek bisa untuk rokok, bisa untuk bakar rumah. Makanya yang bahaya itu koreknya. Nah kemudian Pancasila Buddhis itu menjadi kekuatan di dalam agama Buddha karena kita yang pertama dilarang membunuh, termasuk juga bukan hanya membunuh, tetapi di dalam agama Buddha itu juga sangat sekali tidak dianjurkan untuk miara. Ya. Di dalam agama Buddha itu sangat tidak dianjurkan untuk memelihara. Memelihara itu jangan ya.
memelihara burung, kucing, anjing, ya, dikurung itu jangan. Karena apa? Betapapun mereka dikasih makan, nek sakit dibawa berobat, tapi satu yang tidak bisa ditolong oleh manusia, waktunya dia berkembang biak tidak dikawinkan. Nah itu, waktunya berkembang biak tidak dikawinkan. Maka sekarang ada yang sanse belum jalan, itu di dalam kehidupan yang lalu suka piara. Nah makanya Bude selalu mengajarkan kita untuk function, tetapi kita malah mengurung. Apalagi yang dipiara itu ikan arwan. Ikan arwan itu jahat. Artinya apa? Anda memelihara ikan arwan setiap pagi 5 jangkrik, siang 5 jangkrik, malam 5 jangkrik, 3 kali kasih makan, 1 hari 15 nyawa, demi untuk bertahan arwan 1 ekor. Kali seumurnya arwan, sehari 15 kali, kalau arwannya 10 tahun ya kali 10 tahun, berapa nyawa? Makanya kalau umat Buddha mengajarkan function, lepaskan. Nah, yang berat-berat jodoh sekarang coba mulai. Kalau pergi kelenteng, depannya ada burung pipit, yang satu nocenggo, yang satu noceng, itu beli 10-20 lepas. Sambil doa. Kalau dulu saya memelihara, menyebabkan sekarang saya berat jodoh, mudah-mudahan dengan function ini jodoh saya jadi enteng. Tuh, ya. Bagaimanapun Anda kasih kesehatan, bagaimanapun Anda sotrik, bagaimanapun Anda kasih makan yang enak sekalipun, kalau di dalam sangkar itu bukan habitatnya, bukan dunianya. Apakah ku tak boleh mengenal dunia ini? Haruskah aku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar yang terkekang. Biar sangkarku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup di hutan luas. Oh, ku mau bebas, bebas mencintai, bebas mencintai kasihku, bebas mencintai kasihku. Walaupun disangkar emas, lebih baik deh. Kayaknya Romonya setelah ini nggak boleh pulang. Lomo di depan situ ada karaoke, jangan pulang dulu, nyanyi dulu ya. Jadi begini, walaupun burung, binatang-binatang, walaupun hidup di sangkar emas, kalau memang bukan habitatnya, lebih baik juga tetap hidup di hutan yang luas. Seperti Anda kasih selalu nasi padang, sorenya itu lapcong, ya. Malamnya lagi kasih itu pak putih, selalu yang enak-enak. Tapi hidupnya di penjara, ya tetap nggak enak. Yang lebih bahaya lagi, sangat-sangat sekali tidak dianjurkan adalah mensterilkan. Nah itu, ada anjing, ada kucing dikebiri. Nah itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Sangat-sangat sekali karma buruknya luar biasa. Yang sudah terlanjur mensteril kucingnya, mensteril anjingnya, cukup. Minta maaf, ya, minta ampun. Jangan sampai nanti ada lagi pengen mensteril. Nah itu, ya. Maka dari itu Pancasila Buddhis, sila latihan kemoralan. Dulu di dalam bahasa Indonesia kita diajarkan
satu bahasa namanya itu bahasa antonim. Nah, ada bahasa antonim. Antonim itu artinya perlawanan kata. Romo, agar saya tidak membunuh bagaimana? Kembangkan cinta kasih. Kembangkan cinta kasih, karena membunuh itu merupakan satu perbuatan yang kejam. Tetapi kalau kita sebaliknya, kita kembangkan cinta kasih. Romo, agar kita tidak mencuri bagaimana? Berusaha untuk bisa berbuat kebajikan. Karena mencuri itu identik dengan keserakahan. Tetapi kalau kita sudah bisa berdana, berarti keserakahannya sedikit berkurang. Romo pusyein, kalau kita tidak boleh berzina, bagaimana Romo? Dalam agama Buddha diajarkan yang namanya santuti. Santuti itu artinya merasa puas dengan pasangan masing-masing. Tidak boleh tambah, tidak boleh cari di luar. Itu namanya santuti, puas. Romo, agar tidak bohong bagaimana? Kita sama wajah, ucapan benar. Agar kita tidak mabuk bagaimana Romo? Kembangkan kesadaran. Karena orang mabuk itu adalah identik dengan orang yang tidak sadar. Kalau sudah mabuk, keluar dari pub, keluar dari dugem, di tepi jalan pun tidur oke, ya. Pipis di celana pun oke, karena orang mabuk, ya. Romo, saya nggak minum, tapi saya pakai ekstasi. Wow, sekali tegak 3 biji ekstasi. Salotnya dipeluk, aduh tak, sampai telinganya pun nggak peka, karena sudah kena pil. Nah itu. Kemudian kekuatan di dalam Buddhis yang ketiga adalah bawana atau meditasi. Makanya di dalam Buddhis itu selalu ada yang namanya mindfulness, one day fullness, meditasi sehari, ya, one day fullness, mindfulness, latihan meditasi, kesadaran selama 1 minggu atau 3 hari. Itu untuk meningkatkan kesadaran kita agar tidak sampai mabuk. Nah itu kekuatan, menimbulkan kesadaran, menimbulkan kebijaksanaan. Orang kalau kita sudah berlatih meditasi, romo-romo yang sudah mengalami meditasi selalu rutin, 3 tahun ini aktif, tidak pernah pagi tidak meditasi, sore tidak meditasi. Cara berpikirnya bijaksana, memecahkan segala sesuatu dengan hati, dengan bijaksana, bukan dengan nafsu. Tetapi cobalah meditasinya dihentikan 1 minggu. Yang pernah mengalami ini pasti nanti cara berpikirnya berbeda. Karena yang sudah 3 tahun meditasi kemudian berhenti seminggu, nanti sudah mulai omongannya tidak terkontrol lagi, sudah mulai ngaco lagi. Nah itu bedanya, itu kekuatan di dalam agama Buddha, ya. Dana sila bawana dan memahami karma secara utuh. Baik, materi sampai di sini. Nanti akan ada Q&A dan yang setiap bertanya ada hadiahnya, ya. Yang bertanya ada hadiahnya, ya. Silahkan yang mau bertanya dipandu oleh saudara moderator. Siapa aja bos? Baik. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada narasumber kita pada malam hari ini. Untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini kita akan buka sebanyak 3. Jadi buat Bapak Ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan dengan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Langsung saja untuk penanya pertama. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke?
Silakan sebutkan nama dan asal ya, dari mana. Terima kasih. Yang mau bertanya siap-siap, kata moderator. Yang bertanya cuma 3 orang mengingat waktu. Ya, silakan. Nama saya, perkenalkan nama saya Gelis dari Kota Tanjung Balai, PMI Triatna. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mengubah karma buruk menjadi karma baik dalam praktik agama Buddha? Cuma itu aja? Ya. Baik, langsung saya jawab saja. Baik, anakku yang bertanya bagaimana mengubah karma buruk menjadi karma baik. Itu ya. Pertanyaannya itu, mengubah karma buruk menjadi karma baik. Kalau sudah menjadi karma itu tidak bisa diubah. Kalau sudah menjadi karma buruk, ya pasti akan diwarisi karma buruk, tidak akan bisa diubah. Tetapi agar karma buruk itu berbuahnya tidak terlalu menyakitkan, mulai sekarang kalau menyadari memiliki karma buruk yang banyak-banyaklah berbuat baik. Jadi begini, analoginya seperti ini. Ada seorang ibu pergi ke pasar, uangnya 1 lembar cepak ceng. 1 lembar itu uang satu-satunya. Hasil dari suaminya kerja bangunan. Setelah ini cepak ceng ini harus sampai 3 hari. Nah kemudian sampai pasar itu adalah uangnya jatuh atau dicuri orang. Bagi orang yang memiliki 1 lembar satu-satunya, nggak ada yang lain, pergi ke pasar hilang, itu karma buruknya berat atau tidak? Berat. Nah, agar karma yang berat ini tidak terlalu berat, bagaimana? Karma beratnya tetap berbuah, tapi agar tidak terlalu berat bagaimana? Anda banyak memupuk kebajikan, Anda banyak berbuat baik. Pada suatu saat Anda belanja ke pasar, bawa uang 100, dicuri orang atau dicopet orang, nggak apa-apa, yakin nah, cuman cepak loh, saya di dompet lagi masih ada notiau. Ya. Jadi bagi orang yang di dompetnya ada 2 juta, sama uang yang cuma 1 lembar satu-satunya 100, sama-sama hilang. Yang terasa berat bagaimana? Yang terasa berat ya adalah orang yang uang 100 cuma 1 lembar. Tapi kalau misalnya diimbangi dengan karma baik yang luar biasa, di dompetnya ada 2-3 juta, oh nggak masalah, cuma 100 hilang. Rasa sakit tapi tidak separah kalau uang 100 cuma satu-satunya. Karma buruk tidak bisa dirubah, ya, tetapi karma buruk itu bisa diimbangi dengan kebajikan yang luar biasa. Jelas? Satu yang bertanya. Yuk yang lain. Resen, angkat tangan. Ada hadiahnya. Lanjut ke penanya kedua. Angkat tangan. Bagi yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ada? Oke, yang di belakang ya. Nama budaya Romo. Saya Sriwati Buru-Buru Singa di Marga Dharma. Ya Romo. Aku mau nanya Romo, melepaskan burung yang Romo bilang tadi, aku sering melepaskan burung, tak ayam, aku lepaskan aja Romo, tapi ditangkap tak dapat lagi. Maksudnya, Romo. Ya, biar jangan apa Romo, biar jangan stres gitulah Romo. Namanya anak Allah sudah pening ini Romo. Iya. Ya, lapangan sangka.
Itu ya Romo, itu yang pertanyakan Romo. Oke, yang lain dia coba. Silent please, silakan dipertegas pelan-pelan saja. Mulai dari pertama, dari awal. Dari awal Romo, kan Romo bilang tadi kalau kita panisen burung, ayam, anjing, ya kan Romo, kita lepaskan kita bakal hati kita pun aman dan sukses gitu kan Romo. Jadi melepaskan jantung awak pun berdebar-debar Romo, anak awak pun kawin sama orang wana Romo, ibu Romo. Nah, itu mana yang terbaik sama aku Romo? Saya sering pangsel, kemudian ya pangsel misalnya kayak ayam atau burung apa, saya lepaskan semua lah. Oke, terus oh biar lepas semua. Nah, terus oh gitu, iya. Wah ini pertanyaannya cukup berat. Berat pakai banget. Sebentar, saya tidak mau kena kamera ya. Saya tidak mau kena kamera. Karena pertanyaannya adalah saya sering function Romo. Burung pun, ayam pun saya function semua lepas Romo. Tapi anak saya Romo masuk Islam. Nah sekarang bukan hanya burung, bukan hanya ayam Romo, anakku pun saya function. Oke, sudah tega betul? Yakin? Ya sebetulnya begini ya Ibu. Mungkin kalau Ibu sendiri merasa susah untuk menasehati, bisa pakai orang yang tokoh agama Buddha menasehati dia. Mudah-mudahan dengar ya. Kenapa kamu jadi begitu? Kalau begitu nanti mami kamu yang lahir kamu nggak mau ngakuin kamu lagi. Sebetulnya begini, Guru Buddha sendiri juga mengatakan, daripada kamu beragama Buddha jahat, lebih baik kamu tetap di ini jawaban Guru Buddha. Ada orang yang bertanya atau orang yang pengen masuk agama Buddha di masa itu. Sang Buddha memberikan kesempatan sampai 3 kali untuk memohon jadi muridnya. Mesti 3 kali. Terakhir Sang Buddha masih mengingatkan begini, daripada kamu masuk agama Buddha menjadi jahat, lebih baik kamu tetap di agama yang lama, tetapi kamu tetap santun. Berarti agama Buddha itu bukan maruk gitu. Bukan kemaruk pengen umatnya banyak. Nek jadi umat Buddha saja kamu jahat, lebih baik kamu tetap di agama yang lama, tapi kamu menjadi baik. Jadi saya berharap kalau memang sulit, sudah pakai tokoh, sudah pakai orang yang terkemuka, pakai orang yang berpengaruh menasehati, tetap mentar dan tidak mau mendengar, jangan difungsen dulu. Di sana juga ada ajaran yang baik. Siapa tahu walaupun di sana tetap menjadi anak yang anak yang berbakti. Tetapi kalau di sana sudah beda, tapi puhau, setelah orang tua tidak mau nurut, tendang aja bangsa. Ya jangan gitulah ya, namanya juga anak. Tetap dirangkul, bukan dipukul. Ya, tetap dirangkul. Siapa tahu dengan kelembutan hati mamahnya, dengan sedikit rasa sedih mamanya, kok kamu begitu, dia terketuk hatinya. Apapun yang terjadi, kalau saya beragama apapun, kalau masih menyakiti hati mama saya tidak akan mendapatkan berkah. Ya, Bu, woi, ini
Ya, aku jawab ngomong dewek. Artinya adalah, ya jangan diajak ngomong dulu. Artinya adalah dengan ibu meneteskan air mata, kemudian hatinya sedih, siapa tahu di sana diajarkan juga, percuma juga kamu sampai menjadi atau pindah keyakinan. Kalau kamu masih membuat sedih orang tuamu, mudah-mudahan yang di sana juga ngingatin dan dia kembali kepada ibu. Jangan buru-buru dibangsel, ya. Oke, yang lain silahkan. Ya, oke. Selamat malam semuanya, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Saya perkenalkan nama saya Bibi dari Vihara Madagika. Jadi sebenarnya pertanyaan saya Romo menyangkut tentang karma. Nah, saya pernah dengar dari seseorang seperti ini, Romo. Contohnya seperti ini, Romo. Orang tua kita bercerai, contohnya seperti itu. Nah, kata seseorang ini bilang sama saya itu mungkin bisa jadi karma dari orang tua kamu dulu yang berbuat seperti itu, Romo. Apakah benar itu karma orang tua kita dulu yang berbuat atau memang karma kita itu dari karma kita sendiri? Tolong diluruskan. Oke. Nah, secara singkatnya adalah begini. Kalau orang tuanya Liven itu biasanya anak yang jadi korban. Ya, anak secara psikologi pasti terganggu. Mak bapaknya cerai, mau ikut bapak dapat mama tiri, mau ikut mama dapat bapak tiri. Biasanya seperti itu. Kawan-kawan juga pada bilang, oh mak bapak kamu itu broken, ya mak bapak kamu itu Liven cerai. Biasanya itu beban psikologinya kepada anak. Tetapi kalau ditanyakan kepada karma, bapak ibu, suami istri itu bersatu bukan semata-mata ketemu di sini. Ya, ketemu di sini. Wow, ketemu kamu, kemudian jatuh cinta. Nah ini yang menyebabkan rumah tangga berantakan. Orang-orang kalau ketemu laki perempuan selalu mengatakan jatuh cinta. Sekarang dirubah, jangan jatuh cinta, tapi ketemu orang kita sama-sama membangun cinta. Nek jatuh cinta bagaimana? Jatuh pecah lo, berantakan. Piring jatuh pecah, gelas jatuh pecah. Tapi kalau misalnya Anda bertemu membangun cinta, ada yang kurang dikit dimaafkan, ada yang salah selalu dimaafkan, selalu menanamkan pengertian. Cowoknya selalu bilang, selama senyummu masih membuat hatiku teduh, jangan paksa aku berhenti mencintaimu. Ya. Itu selama senyummu masih membuat hatiku teduh, jangan paksa aku untuk berhenti mencintaimu. Artinya apa? Seorang suami atau pasangan Anda itu perlu dorongan dari Anda, perlu motivasi dari Anda, jangan dimusuhin. Ya, tadi saya katakan, papi mami bertemu itu bukan ujuk-ujuk, tapi papi mami bertemu itu ada utang piutang yang harus dibayar. Artinya apa? Mungkin mami itu dulu di dalam kehidupan yang lalu pernah diantarkan papi ke krematorium, atau pernah diantarkan papi ke pemakaman, sehingga ketemu dalam kehidupan yang sekarang ini, mami mau membayar hutang sama papi berterima kasih. Nah, tetapi usia ini belum habis, papi mami belum habis, tetapi hutang piutangnya sudah harus diselesaikan. Utang piutangnya harus selesai, sampai di situ utang piutang sudah lunas, akhirnya Liven bercerai. Tentang anak yang menjadi korban, itu ada namanya karma berkait. Karma berkait. Karma buruk adik harus hidup tersiksa, harus hidup menanggung malu karena mak bapaknya bercerai. Itu namanya karma akumulatif antara papa, mama, dan anak. Semalam saya bercerita, ada dua anak yang datang di keluarga yang sama. Yang satu mau nagih hutang, yang satu mau bayar hutang. Nah, yang datang mau nagih hutang itu begitu usianya 12 tahun sampai 15 tahun jantungnya bocor. Jantungnya bocor. Semua harta kekayaan papinya habis. Tanahnya dijual, rumahnya pun digadaikan.
sampai usia SMP meninggal, tapi sudah habis-habisan. Itu anak yang datang kepada kita sedang nagih utang. Jangan sedih, karena anaknya datang ke keluarga kita sedang nagih utang. Tetapi anak yang satu lagi, dia kuliahnya SMK otomotif. Setelah otomotif, begitu selesai dapat gajinya 20-25 juta, karena ahli di bidang mesin otomotif. Nah, karena gajinya 20-25 juta, dia membangkitkan ekonomi orang tuanya. Tanah yang dijual bisa dibeli, rumah yang digadaikan bisa ditebus. Itu adalah anak yang datang kepada keluarga itu sedang membayar utang. Nah, sekarang kita pikir masing-masing, Bapak Ibu yang punya anak, Bapak Ibu yang punya anak Anda di rumah Anda itu sedang apa? Sedang datang nagih hutang atau sedang membayar utang? Nek anaknya tidak berbakti, menghabiskan uang, pinter nyari uang, anaknya pinter nyari uang, itu adalah anak yang tidak berbakti. Loh, Romo, anak pinter nyari uang kok tidak berbakti? Maksudnya bapaknya itu nyimpen uang di mana saja tahu dia. Pinter dia nyarinya. Mau taruh bawah kasur tahu, mau ditaruh di bawah lemari dia tahu, mau taruh di dalam peci dia tahu. Itu anak yang pinter cari uang. Jadi sudah disembunyikan dimanapun dia tahu. Dan itu namanya uangnya uang sial. Sudah sembunyi masih ketemu, kan sial. Nah, itu artinya karma yang nah, tadi saya katakan anak Anda datang ke rumah Anda tengok anak yang bayar utang atau nagih utang. Itu anak Anda. Sekarang saya tanya Anda sendiri kepada papi mami. Ayo, aku dulu piye? Aku dulu bagaimana? Aku dulu itu bayar utang atau saya menghabiskan uang? Jadi kalau ada anak sudah kecanduan judi online, dikasih tahu sudah nggak bisa, kena narkoba, itu salah satu anak yang datang menagih utang. Menagih utang ya. Jadi walaupun sudah tetap menghabiskan uang. Nah, tadi yang masalah cerai tadi sama saja, itu namanya karma akumulatif antara papi, mami, dan anak. Jadi perceraian orang tua membuat anaknya hatinya terluka, beban psikologi, itu juga merupakan karma akumulatif. Kok saya harus memetik karma buruk dilahirkan kepada keluarga yang bercerai? Kenapa saya tidak dilahirkan pada keluarga yang baik-baik? Kok saya dilahirkan kepada keluarga yang miskin? Karena Anda tidak, tadi Romo katakan dilahirkan di keluarga miskin, Anda juga harus tidak punya tanaman karma baik walaupun terlahir sebagai manusia dalam papi mami yang kekurangan. Tapi nek karma baiknya banyak, belum kerja hartanya sudah ratusan miliar. Belum kerja. Ngomong saja R belum bisa. Tapi hartanya sudah ratusan miliar. Siapa itu? Namanya Rafathar. Anaknya Raffi Ahmad. Dia R aja belum bisa. Kerjanya cuma tekan tombol merah, tekan tombol merah, jangan lupa taklet, jangan lupa taklet. Cuman itu saja hartanya sudah ratusan miliar. Artinya ratusan juta dari YouTube, miliaran itu. Maminya Nagita Slavina itu memiliki private cottage di Bali sana, dan dia tidak diwariskan kepada Nagita Slavina, tapi sudah dibalik nama atas nama Rafathar, cucunya. Nah, itu belum bisa kerja karena simpanan karma baik masa lalu banyak, dia terlahir keluarga kaya. Nah, kita nggak punya simpanan karma baik banyak, jangan berharap kita lahir di keluarga Yusuf Kala. Jangan berharap kita terlahir di keluarga Surya Paloh. Jangan berharap kita terlahir di keluarga Soeharto. Jangan berharap kita terlahir di keluarga Lim Sawyang. Kalau kita tidak punya timbunan karma baik. Nek timbunan karma baik tidak diminta pun kita bisa lahir seperti Tiger Wong, anaknya Baim Wong. Jadi masalah perceraian tadi, psikologi anak itu karma akumulatif. Masing-masing memetik karmanya sendiri-sendiri. Akumulatifnya adalah satu keluarga. Satu contoh begini. Satu contoh lagi. Ada om-om ngambil rambutan. Om-om ngambil rambutan, naik.
Kebetulan nggak tinggi juga, biasa kalau udah naik. Nah begitu naik digigit semut merah. Digigit semut merah. Nah begitu digigit semut merah, apa yang dilakukan? Masuk ke dalam, pelepas sawit itu yang daun-daunnya ini, yang kering itu dibakar. Kemudian satu sarang itu dibakar semua. Satu sarang itu dibakar semua. Nek itu semut merahnya boleh protes, aku nggak gigit om, kok aku dibakar juga? Nah, aku nggak gigit, jangan aku ikut dibakar. Itu karma akumulatif, karma yang dipetik secara bersamaan. Karma akumulatif berkumpul, kemudian begitu diterjang oleh tsunami, 190.000 orang meninggal bersama-sama. Itu karma akumulatif yang dipetik secara bersamaan. Apa penyebabnya? Yang 190 orang itu di masa lalu mungkin prajurit yang tangguh menaklukkan satu negara, banyak membunuh, maka dia hidup kumpul, karmanya berbuah bareng, ada tsunami. Ada sebab, bukan tidak ada sebab. Tentang yang tadi beberapa contoh sudah jelas ya. Jelas, oke. Sudah berapa yang tanya? 3 cukup ya. Tambah lagi. Boleh. Boleh. Yang tadi jatuh mau tanya, boleh. Aku bisa jawab. Ya. Saya mau nanya. Ya. Tadi kan saya jatuh. Apakah itu karma masa lalu saya atau karma takdiran gua? Karma itu sekarang. Ya. Di dalam gini, di dalam agama Buddha ada cerita dibacaku, dokter dibacaku. Dokter dibacaku ini dulu dokter mata, karena dia tidak suka sama pasiennya, matanya pasien ini tidak dikasih obat tapi dikasih racun, sehingga pasiennya ini jadi buta, nggak bisa melihat. Nah tadi yang jatuh itu kan ada sebab. Sebabnya apa? Mata saya kurang awas. Kenapa kurang awas? Karena dia nggak pakai lampu. Jadi saya kurang awas. Mungkin di dalam kehidupan yang lalu Anda mungkin pernah disuruh tiup itu orang yang kena debu. Suruh tiup, tapi bukan ditiup tapi malah ditambahi debu. Nah, itu karmanya. Jadi matanya sekarang kurang awas, jadi jatuh. Ya kalau karma buruk tetap namanya juga karma buruk. Namanya saya sampai sobek. Ya, itu dalamnya mesti sakit gitu. Tadi aku udah bilang, nggak ikut, nggak matok, nggak apa-apa, pulang urut, nggak apa-apa Romo, saya pengen denger ya. Salah semua. Ya itu ya. Jadi semua ada sebab. Karma buruk pasti penyebabnya macam-macam. Salah satu contohnya adalah dokter dibacaku dalam Dharma Pada Atthakatha. Dulu SD belajar itu. Oke, cukup 4 orang saja. Tadi moderator itu bilang bukan karena yang mau bertanya, tetapi waktu katanya ya. Kalau saya ini mau tambah 2 jam pun boleh. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nek tanya sama Romo yang di Lampung ini yang susah-susah, jangan yang gampang-gampang. Nek pertanyaan susah, saya nggak bisa jawab. Saya jawab saya tidak tahu. Nah itu jawab. Mungkin cukup sekian sesi Dhamma Talk. Maksud saya sesi tanya jawab pada malam hari ini. Buat 4 orang penanya, silakan maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu adalah buku. Ini contoh buku ya. Contoh bukunya yang akan langsung diberikan oleh Ibu Heni. Ya yang bertanya ke depan ya. Termasuk tadi yang mau function anak juga. Yo Romo, maju Romo ya.
thank you buat Bapak Ibu yang sudah bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Untuk sesi Dhamma Talk pada malam hari ini yang bisa kita simpulkan itu adalah the power of Buddhism, kekuatan di dalam agama Buddha, yaitu kita harus memiliki iman serta kita juga harus memahami hukum karma secara utuh. Baik atau buruk yang kita lakukan itu semua adalah karma, bukan berkah utama. Karena di dalam agama Buddha itu ada 38 berkah utama. Jadi jangan pernah kita membalas kebencian dengan kebencian. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah balas kebencian dengan metta atau dengan cinta kasih. Hidup di tempat yang sesuai serta timbunan kebajikan yang telah kita lakukan di masa lampau itu semua adalah berkah utama. Sumber kekuatan dari Buddhism itu yang pertama adalah dana atau memberi. Itu juga merupakan akar kebajikan yang luar biasa. Segala sesuatu yang telah kita ciptakan itu semuanya tidak ada yang gratis. Tidak ada yang memberikannya dengan cuma-cuma, tetapi semuanya itu kita yang mencari, semuanya itu kita lakukan, dan ini bisa kita simpan sampai kapanpun selama kita hidup. Karena apa yang kita lakukan itu bukan hanya berbuah di kehidupan saat ini, tetapi juga bisa berbuah di kehidupan selanjutnya. Jadi baik buruk yang kita alami sekarang bisa jadi itu merupakan karma baik atau buruk yang berbuah dari kehidupan di masa lampau. Beruntungnya jika itu berbuah di kehidupan saat ini. Dan yang kedua itu adalah sila atau moralitas. Jadi Bapak Ibu, kita harus membiasakan diri untuk mempraktekkan Pancasila Buddhis atau 5 sila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita sebagai umat Buddha, kita dianjurkan untuk tidak memelihara yang namanya anjing, burung, ikan, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus membiasakan diri untuk membebaskan makhluk hidup, yaitu dengan kita melakukan function. Dan yang terakhir adalah bawana atau meditasi. Dengan cara seperti inilah kita akan mampu meningkatkan yang namanya kesadaran dan kebijaksanaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih sukses, dan lebih bahagia. Sekian sesi Dhamma Talk pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat Pak Jokowi di televisi, pakai baju batik berkerah. Saya Calvin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Sabe sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Tachya Amitofo. Baik, terima kasih Romo Krishna atas pemaparan Dhamma yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Baik, acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan plakat kepada narasumber kita pada malam hari ini yang akan diberikan langsung oleh Bapak Ketua Yayasan Wihara Marga Dhamma, Bapak Ate Wijaya. Kepada Bapak Ate, kami persilakan. Ya. Oh, di atas. Ya. Oke. Pertama kali ketemu Romo.
Mamanya dari dalam meninggal, tapi suara baru malam ini. Oh, gitu. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa datang sini untuk saran. Ini tanda kuasa dari Yayasan Magadharma. Semoga Magadharma untuk maju lagi. Bukan problem. Terima kasih, Hen. Dengerin tuh, Hen. Nanti kalau ada damantok minta titik lagi sini. Iya. Kalau ada matok pun boleh. Iya, kalau ada damantok pun boleh. Kita tanggung dia punya bus. Oke, Naik pesawat. oke, Sese, terima kasih Romo. Ya, sehat selalu, sehat selalu. Ya. Baik, Romo dan Kakak, lihat lihat kameranya sudah? Sudah. Berarti sudah. Sudah. Belum. Oh, belum. Ya. Tadi lagi diskusi mereka. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Salaman. Oke, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan dong Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pemberian piagam penghargaan kepada moderator kita pada malam hari ini yang langsung diberikan oleh pembina Yayasan Wihara Magadharma, Bapak Tony, Romo Tony. Waktu dan tempat kami persilakan. Satu, dua, tiga. Sini satu ya. 1, 2, 3. Kita berikan baik, Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian acara kita telah terlaksana dengan baik. Saya mewakili tuan rumah pada malam hari ini Wihara Magadharma mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Pandita, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini dan dalam mendengarkan diskusi dhamma kita pada malam hari ini. Untuk itu saya selaku MC undur diri dan terima kasih. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, untuk Bapak Ibu kami persilakan untuk mengambil tempat. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Panitia, tolong kursinya di depan ya. Kursi merah di depan. Jangan pulang, Bu. Jangan Ya, pulang. kita foto bersama dulu Ibu. Ya, Ibu-ibu jangan pulang dulu. Ini ya, karena apa? Nanti kalau fotonya tidak kelihatan baik, Magadharma malu. Ya, Magadharma penuh. Yuk kita foto sama-sama yuk. Iya.